Baiklah, kali ini kita belajar tentang notasi faktorial ya. Jadi, notasi faktorial itu rumusnya n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya hingga kali 1. Kejadian khusus itu 0 faktorial itu hasilnya 1. Ini rumusnya. Baiklah, sekarang contoh soal. Misalnya nomor 1, 4 faktorial itu sama dengan. Jadi 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1 tetap 24. Kemudian contoh 2, 3 faktorial tambah 5 faktorial. Sama dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 tambah 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu 6 tambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120. Jadi hasilnya 126. Kemudian contoh 3, 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Kalau pembagian itu sama aja, cuman di sini supaya nggak banyak nulisnya 10 kali 9 kali 8. Nah, ini kan harusnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditulis 7 faktorial. Artinya ini berlanjut dari 7 sampai 1 per 7 faktorial. 7 faktorial ini bisa dicoret. Itu fungsinya supaya nggak banyak kalian nulis. Kalau pembagian boleh seperti itu. Ya kan, sama dengan 10 kali 9, 90 kali 8, 720. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari permutasi semua unsur. Jadi permutasi semua unsur itu susunan n unsur dari n tersedia dengan memperhatikan urutan. Jadi misalnya gini. Misal susunan ABC. Jadi ABC. Ini bisa disusun lain. Selain ini ada A, C, B. Boleh juga disusun B, A, C. Boleh disusun B, C, A. Boleh disusun C, B, A. Boleh disusun C, A, B. Jadi ini ada berapa? Kalau ada 3 yang disusun. Kalau 3 kayak gini, nanti ada 6 susunan. Nah, itu maksudnya. Jadi ini semua unsur disusun, adanya 3 unsur disusun ke 3-nya.
Secara umum, rumusnya P n, n itu sama dengan n faktorial. Nah, ini rumusnya. Pn, n itu n faktorial secara umum. Jadi adanya n disusun n. Contoh soal ini misalnya soalnya berupa soal penerapan. Misalnya kayak ini. Cara memasang 5 bendera. Nah, 5 bendera dari negara yang berbeda. Disusun dalam satu baris. Jadi adanya 5, n-nya 5, disusun 5. Berarti ini permutasi 5,5. Itu hasilnya 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 4, 24 kali 5, 120. Kalian bisa dibolak-balik ya, yang mana aja boleh duluan. Baiklah, sekarang permutasi sebagian unsur. Permutasi sebagian unsur itu susunan K unsur dari N unsur tersedia dengan memperhatikan urutan. Jadi karena ini ada N di unsurnya K, tentunya ini K-nya kurang dari atau sama dengan N. Kalau dia sama dengan, jadi permutasi semua unsur. Ya. Rumus permutasi sebagian unsur itu P, N, K. Tapi ada juga yang nulisnya kayak gini. N permutasi K. Ada juga yang nulisnya PNK. Ini sama aja ya artinya. Ada buku yang PN, K, ada buku yang NPK, ada buku yang PNK. Itu rumusnya. Permutasi N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Ini rumusnya, tak stabilo. Baiklah, sekarang ke contoh soal. Nah, ini contoh soal, udah ada 3 soal di sini yang Pak bikinin. Nah, 7 orang. Jadi N-nya yang 1, N-nya 7. Kemudian susunan, nah, pelajar terpilih. Jadi yang di sini kalau permutasi pasti ada keterangan ya. Misalnya kayak gini 1, 2, dan 3. Jadi kalau A juara 1, B juara 2, C juara 3 itu beda artinya. Kalau C juara 1, A juara 2, B juara 3. Makanya kita pakai permutasi. Jadi di sini karena yang diambil 3, jadi K-nya itu sama dengan 3. Jadi hitungannya nanti permutasi 73 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial. Hasilnya 7 kali 6 kali 5. Nah, ini 4, 3, 2, 1. Bisa ditulis 4 faktorial supaya nggak banyak nulisnya ya. Per
4 faktorial. Jadi di sini sama-sama 4 faktorial yang bisa dicoret. Jadinya 7 kali 6 itu 42, kali 5, 210. Contoh soal yang kedua. Terdapat 10 finalis, berarti N-nya 10. Ini juga sama, dipilih juara juara 1, 2, dan 3. Ini yang dipilih. Jadi ada 3 jenis ya juaranya. Jadi 3 jenis juaranya. Ini K sama dengan 3. Berarti permutasi 10, 3. Itu sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Itu hasilnya 10 faktorial per 10 kurang 3 itu 7 faktorial. Ini menghasilkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial. 7-nya bisa dicoret. Nah, ini hasilnya 720. Yang nomor 3. Karang Taruna dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ini N-nya 30. Yang dipilih itu ketua, sekretaris, bendahara. Ini maksudnya masing-masing 1 ya. Jadi K-nya 3. Karena 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara. Ini jadinya permutasi 33. 30 faktorial per 30 kurang 3 faktorial. Ini menghasilkan 30 faktorial per 27 faktorial. Sama caranya, nanti hasilnya 24.360. Bisa dicek sendiri ya hasilnya nanti. Baiklah, untuk yang berikutnya permutasi dengan sebagian unsur sama. Jadi banyaknya permutasi. Banyaknya permutasi di mana ada A objek yang sama, B objek yang sama, dan seterusnya. Itu P sama dengan N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial kali dan seterusnya. Tergantung jawabannya objek yang sama ya. Ini rumusnya. Baiklah, contoh soal.
Tentukan banyak susunan A. Susu. B. Malam. Ini misalnya ya. Oke, kita jawab. Yang A itu susu. Banyak hurufnya, susu, SU, ini ada 4. Huruf S ada 2. Huruf U ada 2. Jadi banyak susunannya. 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1, 2 faktorial lagi, 2 kali 1. Ini hasilnya, ini bisa dicoret. Ini juga ya, ini 2. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kemudian yang B itu malam. Hurufnya ada 5. Huruf M ada 2. Huruf A ada 2. Huruf L ada 1. Jadi banyak susunannya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. 5 faktorial, jabarin aja langsung ya. 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial lagi, 2 kali 1, 1 faktorial 1. 2 kali 2 ini 4, berarti dengan 4-nya. Jadi hasilnya 5 kali 3, 15, kali 2, 30. Sekian untuk permutasi dengan unsur yang sama, beberapa unsur yang sama. Selanjutnya permutasi siklis. Permutasi siklis ini permutasi melingkar. Permutasi siklis. Jadi ini khusus untuk permutasi yang melingkar ya, jadi melingkar. Permutasi melingkar. Biasanya di sini ciri-cirinya ada kata bundar, melingkar, berbentuk formasi lingkaran, kadang-kadang soalnya, dan lain-lain. Pokoknya hubungannya dia secara susunannya melingkar. Rumusnya nanti P siklis N itu akan sama dengan N-1 faktorial. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya nih ya, contoh soal. Jadi, ketua, sekretaris, dan 5 orang anggota OSIS rapat di meja berbentuk lingkaran. Ada berapa formasi yang mungkin? Nah, ini jika duduknya sembarang, nggak memikirkan aturan apapun. Yang B, ketua dan sekretaris selalu berdampingan. Jadi, ketua selalu di samping sekretaris.
Yang C, ketua dan wakil tidak berdampingan. Jadi yang A dulu, ini yang paling simpel soalnya. Yang A, karena ada ketua, ada sekretaris, dan 5 anggota, berarti N-nya 7. 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Jadi permutasi siklis dari 7 itu akan sama dengan 7 kurang 1 faktorial. 7 kurang 1 itu 6 faktorial. 6 faktorial itu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya 30 kali 4, terus 20, 65, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3, itu 360 kali 2, 720. Jadi banyak susunannya, ada 720 susunan. Untuk yang B, karena ini ada aturan, jadi gini. Ketua, sekretaris, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5. Karena ketua dan sekretarisnya dianggap selalu berdampingan, ini dianggap jadi 1 ketua dan sekretarisnya. Jadi susunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang kalian susun. Makanya nanti ini susunannya, susunan P siklis 6 kali, di dalam kurung ini ada 2 orang yang dianggap 1 tadi. Jadi ini bisa bolak-balik kali 2 faktorial. P siklis 6 itu 6 kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial itu 2. 6 kurang 1 itu 5 faktorial kali 2. 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1 kali 2. 5 kali 4, 20, kali 3, 60, 120, kali 2, 240. Jadi hasilnya 240. Kemudian yang C, yang C ini susunannya duduk sembarangan 720, duduk berdampingan 240. Jadi supaya dia tidak berdampingan itu banyak total 720 susunan itu dikurangi 240 yang berdampingan. Ini hasilnya 480. Ya. Oke, sekian dulu untuk materi permutasi. Materi selanjutnya kombinasi kita bahas di video berikutnya.